Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya. Selamat pagi. Apakah kalian sudah sarapan? Alhamdulillah, semoga semuanya sudah sarapan ya. Nah, pada pagi hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita ya. Sebelumnya, silahkan kalian siapkan buku pena 3B-nya karena kita sudah masuk di pembelajaran tema 3 ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini kita akan belajar di tema 3 benda di sekitarku, subtema 1 aneka benda di sekitarku pada pembelajaran kedua dan ketiga. Kemudian muatan mata pelajarannya yang pertama ada bahasa Indonesia tentang benda dari kayu, yang kedua ada SBDP tentang pola irama sederhana, yang ketiga ada matematika tentang alat ukur, dan yang keempat ada PPKN tentang musyawarah. Nah, marilah kita awali kegiatan kita dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nah anak-anak coba kalian amati gambar berikut. Ini ada gambar apa ya? Iya, betul sekali. Di sini ada gambar banyak pohon ya. Kemudian gambar apa yang ada di depan layar kalian? Iya, gambar di depan layar kalian adalah batang pohon, yaitu yang biasa sering digunakan untuk beberapa benda yang ada di sekitar kalian ya. Batang pohon tersebut kira-kira sebelum diolah menjadi barang-barang yang biasa kalian lihat, sebelumnya dia menjadi apa? Nah, yang pertama batang pohon ini ditebang, ya kan? Kemudian setelah ditebang menjadi potongan batang pohon seperti ini, lalu batang pohonnya berubah menjadi potongan-potongan kayu seperti ini, ya. Nah, dari potongan-potongan kayu ini barulah bisa menjadi sebuah benda yang sering kalian lihat. Coba kita lihat. Yang pertama, nah ini dia yang sering kita lihat, lemari dari potongan kayu tadi ya. Kemudian selain lemari apa? Selain lemari ada pintu. Kemudian ada meja dan kursi yang sering kita gunakan. Kemudian ada pensil yang sering kita gunakan untuk menulis, ya kan? Coba kalian amati pensil kalian sekarang. Terbuat dari kayu atau bukan ya? Pasti dari kayu, ya kan? Kemudian kayu juga bisa dibuat menjadi rumah ya. Ini adalah beberapa contoh benda-benda yang terbuat dari kayu ya. Kemudian kita akan belajar tentang membuat pertanyaan dari kata tanya. Kira-kira nih kata tanya apa yang pas untuk kita buat kalimat tanya dari benda kayu ini ya? Coba. Nah, lihat nomor 1, kita menggunakan kata tanya apa yang sudah Ustazah garis bawahi itu ya. Ada kata apa saja benda yang terbuat dari kayu. Nah, apa saja yuk bendanya? Seperti yang sudah kita lihat di sebelumnya tadi, itu ada lemari, ada pintu, ya kan? Nah, salah satunya ada meja dan kursi, kemudian ada pensil. Ini merupakan salah satu benda yang terbuat dari kayu, ya. Kemudian yang kedua adalah apa saja kelebihan dan kekurangan kayu? Ini dia. Kelebihan dari kayu yaitu bersifat keras, kuat, mudah dibentuk, dan tahan lama. Sedangkan kekurangannya dari kayu adalah mudah cepat lapuk ya. Lapuk itu artinya dia mudah keropos ya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, kata tanya yang ketiga adalah bagaimana cara merawat benda dari kayu agar bertahan lama? Nah, caranya adalah dengan memberikan cat pada benda tersebut ya. Oke, kemudian coba kalian perhatikan pada saat memukul meja, misalnya seperti ini ya. Nah, kira-kira itu ada suaranya tidak tadi yang Ustazah praktekkan? Ada kan? Nah, itu tadi merupakan pola sederhana ya. Coba kita lihat pengertiannya di layar HP. Kemarin
Di pembelajaran 1 kalian sudah mengenal alat musik ritmis, yaitu alat musik yang tidak memiliki nada. Contohnya gendang, triangle, drum, tepuk tangan, hentakan kaki, bersiul dan sebagainya ya. Nah, tepuk tangan ada marakas, ketika digoyang-goyang mengeluarkan suara, awalnya tidak ada suara. Kemudian drum tidak ada suaranya, ketika dipukul ada suaranya. Kemudian ini tadi gendang tidak ada suaranya, ketika dipukul baru ada suaranya. Jadi yang Ustazah contohkan tadi, ketika mengetuk meja kan tidak punya suara nih, misalnya ketuk nih. Nah, itu tangan kan juga tidak punya suara. Ketika tangan dipukulkan, meja diketuk, maka itu akan mengeluarkan suara. Itu juga merupakan contoh dari alat musik ritmis. Jika kita ulang terus-menerus, maka akan membentuk pola irama yang sederhana ya. Kemudian, nah ini tadi yang Ustazah sebut, alat musik ritmis mengeluarkan suara yang berbeda. Dari berbagai bunyi tersebut dapat dibuat berbagai pola ya, seperti sudah Ustazah contohkan tadi, memukul meja dan bertepuk tangan ya. Kemudian pola irama adalah susunan bunyi dalam satu birama yang muncul berulang-ulang dan teratur dalam sebuah lagu, yaitu pola irama birama 2, birama 3, dan birama 4. Coba lihat video berikut ini ya. Nah, di sini ada jenis-jenis pola irama ya. Yang pertama yaitu pola irama birama 2. Yuk kita lihat di sini, karena birama 2, maka setiap birama ada 2 ketukan. Nah, jika dimainkan bunyinya crek dung, crek dung, crek dung, dan seterusnya. Pola irama birama 2. Nah, selanjutnya pola irama birama 3. Maka ada 3 ketukan dalam tiap birama. Jika dimainkan crek dung dung, crek dung dung, crek dung dung, dan seterusnya. Nah, lanjut ke pola irama birama 4. Maka tiap birama ada 4 ketukan. Jika dimainkan misalnya seperti ini anak-anak, tuk prok prok prok, tuk prok prok prok, dan seterusnya. Nah, ini tadi sudah ada ya jenis birama, yaitu birama 2/4, berarti tiap birama ada 2 ketukan. Birama 3/4, berarti tiap birama ada 3 ketukan. Dan birama 4/4, maka dalam satu birama ada 4 ketukan. Nah, itu tadi videonya tentang pola irama birama 2, birama 3, dan birama 4. Untuk mengetahui panjang dari alat ritmis yang kita gunakan, maka kita perlu bantuan alat ukur panjang, ya kan? Nah, alat ukur panjang yang baku itu ada bermacam-macam dan berbeda-beda. Apa saja? Coba kita lihat. Yang pertama, kalian mengukur bisa menggunakan penggaris ya. Penggaris digunakan untuk mengukur panjang garis atau benda-benda yang ukurannya tidak terlalu panjang. Hasil pengukurannya ditulis dalam satuan milimeter atau mm, kemudian sentimeter atau cm, atau inci ya. Nih, jadi penggaris untuk mengukur benda yang tidak terlalu panjang. Misal kalian mau mengukur buku kalian panjangnya berapa. Kemudian yang kedua yaitu meteran pita atau kain, digunakan untuk mengukur bahan kain atau anggota tubuh. Hasil pengukurannya ditulis dalam satuan sentimeter atau cm atau meter m ya. Nah, ini dia contohnya. Pasti kalian sering lihat kan? Dan pasti ada nih yang punya di rumahnya. Ini digunakan untuk mengukur bahan kain atau anggota tubuh. Misal, kalau kalian mau menjahitkan baju atau mau mengecili baju, ya kan? Pasti ukurannya menggunakan meteran pita yang kain ini ya. Kemudian yang ketiga adalah meteran roll kecil, digunakan oleh tukang atau pekerja bangunan karena
karena bentuknya yang kecil dan mudah dibawa. Hasil pengukurannya ditulis dalam satuan sentimeter, cm, atau meter. Nah, ini yang biasa dibawa oleh tukang kayu atau pekerja bangunan ya, atau tukang-tukang yang sedang bekerja membangun rumah pasti punya meteran ini karena dia bentuknya kecil dan mudah dibawa ya. Kemudian ada meteran roll besar, digunakan oleh pekerja bangunan juga dan untuk mengukur luas tanah ya. Hasil pengukurannya ditulis dalam satuan sentimeter atau meter. Nah, ini yang digunakan untuk mengukur keliling luasnya tanah yang ini menggunakan meteran roll besar ya. Itu. Nah, jika kalian mau mengukur meja menggunakan apa ya? Menggunakan penggaris ya. Meja tadi kan terbuat dari kayu. Kalian tahu nggak kegunaan meja? Kegunaan meja adalah untuk dipakai belajar ya, untuk alas untuk menulis, ya kan? Kemudian kursi untuk duduk, ya kan? Nah, kita akan mengisi titik-titik yang ada di sini. Benda apa saja yang terbuat dari kayu yang ada di rumahmu. Nah, setelah kalian ukur-ukur, ternyata tadi kalian mengukur lemari. Nah, gunanya lemari apa? Untuk menyimpan pakaian. Kemudian kalian tadi mengukur bingkai foto. Bingkai foto gunanya untuk apa? Untuk menaruh foto. Yang ketiga, kalian mengukur pensil. Pensil yang kalian gunakan itu berapa panjangnya dan ternyata gunanya untuk menulis. Nah, untuk nomor 4 dan nomor 5, nama benda apa dan kegunaannya apa, kalian tuliskan di kolom komentar di YouTube Ustazah. Kalian lihat sekitar rumah kalian, kira-kira benda yang terbuat dari kayu apa, namanya apa, kemudian kegunaannya untuk apa, kalian tulis di kolom komentar ya. Coba kalian diskusikan, kalian musyawarahkan sama kakak atau adik kalian atau sama bunda kalian, kira-kira benda apa dan untuk apa kegunaannya, kalian tuliskan ya. Nah, karena kalian tadi memusyawarahkannya bersama bunda atau adik kakak kalian, maka akan kita pelajari apa itu musyawarah. Musyawarah merupakan pembahasan bersama untuk menyelesaikan masalah dan untuk mendapatkan keputusan bersama ya. Kira-kira keputusan apa yang ingin kita ambil untuk menyelesaikan suatu masalah itu yang harus dirembukan secara bersama-sama ya. Nih contohnya, ada teman kita sedang melakukan musyawarah ya. Kemudian jika musyawarah menemukan jalan buntu atau tidak menemukan kesepakatan, maka keputusan bersama dapat dilakukan dengan cara pengambilan suara terbanyak atau voting ya. Nah, kemudian musyawarah merupakan pengamalan dari sila keempat Pancasila. Ya kan? Sila keempat Pancasila mengandung arti bahwa rakyat Indonesia berkumpul dan bermusyawarah untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu ya. Jadi bermusyawarah itu merupakan pengamalan dari sila keempat Pancasila karena kita berkumpul untuk bermusyawarah menyelesaikan suatu masalah ya. Nah, itu tadi pembelajaran kita. Terima kasih. Semoga materi tadi bermanfaat untuk kalian. Ustazah akhiri. Ustazah mohon maaf apabila Ustazah masih salah-salah dalam penyampaian materi. Ustazah akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.